Nah, kita punya ternak, kita bisa melihara, harganya bagus semua, tapi kalau kita tidak bisa jual ya kan percuma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat ternak dimanapun berada. Kali ini saya sedang berada di kandang saya sendiri. Untuk di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara beternak yang baik dan benar. Sebelum saya lanjutkan, di sini mohon maaf, saya bukan berarti kok menggurui teman-teman atau mungkin menyalahkan teman-teman, itu tidak. Di sini kita hanya sharing saja teman-teman. Jadi kita membahas tentang peternakan ini, kita sharing. Kalaupun ada kesalahan yang saya sampaikan, nanti teman-teman bisa cross check kembali, teman-teman bisa membenarkan kesalahan-kesalahan saya melalui kolom komentar yang ada di bawah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara beternak kambing dan domba yang baik dan benar. Yang pertama kita yaitu harus persiapan lahan dulu teman-teman. Karena apa? Menurut saya lahan pakan itu hal yang paling penting, hal yang paling utama. Apalagi kalau kita mengambil bisnis breeding. Kalau untuk breeding itu menurut saya pakan harus tersedia terlebih dahulu, terutama hijauan. Tapi kalau kita fattening, kita bisa menggunakan ternak tanpa ngarit. Dengan sistem ternak tanpa ngarit kita bisa, karena kita targetnya mengemukkan. Sebenarnya di breeding pun itu bisa, tapi teman-teman harus menyiapkan modal yang lebih untuk belanja pakannya teman-teman. Yang pertama yaitu lahan atau bank pakan. Kita bisa beli, kita bisa menggunakan lahan yang kita tanami hijauan. Lalu yang kedua yaitu kita harus persiapkan kandang. Kandang harus kita setting sedemikian rupa. Misal kita inginnya breeding, jadi kita harus punya kandang koloni. Misal untuk domba ini ya teman-teman. Kalau domba kita harus punya kandang koloni. Tapi kalau untuk kambing cukup kita menggunakan kandang baterai itu bisa. Tapi kalau untuk domba saya sarankan teman-teman harus punya kandang koloni. Dan kalau punya lahan luas itu lebih bagus lagi menurut saya itu menggunakan kandang semi umbaran teman-teman. Jadi kita punya kandang, lalu di belakangnya itu ada tempat umbarannya. Itu lebih bagus lagi kalau teman-teman punya lahan yang luas. Tapi kalau di tempat saya ya seperti ini adalah lahan kandang maksud saya, kandang breeding saya. Ini adalah kandang untuk perkawinan, dan yang di sebelahnya di belakang saya itu adalah kandang untuk domba-domba yang sedang beranak. Lalu yang ketiga, setelah kita persiapkan pakan, lalu kandang, lalu yang ketiga kita siapkan bibit dombanya. Jadi di pilihan yang di persiapan yang ketiga ini, teman-teman harus menentukan dulu. Teman-teman itu mau breeding, fattening, atau trading. Kalau lahan sudah siap, kandang sudah siap, seharusnya di situ sudah teman-teman pikirkan ya. Tapi kalau semisal ada perubahan, kita harus tentukan segera. Misal kita mau breeding, kalau breeding kita harus cari pejantan dulu yang bagus. Saran saya, kalau dari saya pribadi itu pejantannya yang bagus sekalian. Jadi kita milih pejantan itu yang top sekalian, yang bagus, indukan atau calonan untuk dikawinkan. Kita pilih domba-domba yang harganya agak miring. Misal kita pilih pejantan Dorper, Merino, atau Texel, atau mungkin Garut yang super, itu cukup pejantannya saja. Untuk indukan kita bisa menggunakan indukan lokal tapi dengan postur yang bagus, kesehatannya juga oke. Lalu untuk umurnya itu juga belum terlalu tua. Itu untuk breeding. Tapi kalau untuk fattening di domba dulu ya teman-teman.
kalau untuk fattening, teman-teman pilih domba umur kisaran 7 sampai 1 tahun, 7 bulan sampai 1 tahun. Jadi untuk fattening itu pertumbuhannya masih oke, pertumbuhannya masih bagus teman-teman. Kalau di usia 7 bulan sampai 1 tahun itu kita pilih yang agak kurus, jangan yang terlalu gemuk banget, karena takutnya apa, kalau kita pemula pakannya tidak cocok, kita pilih yang gemuk, malah nanti ternak-ternak kita di kandang jadi rusak semua kan. Gimana ya, bukan kasihan, kita juga kalau bahasa Jawa eman-eman ternak kita yang beli harga mahal, lalu kemudian sampai di tempat kita jadi kurus, akhirnya harganya anjlok nanti ketika dijual. Lalu yang tadi yang ketiga udah, yang pertama pakan, kedua kandang, lalu yang ketiga bibit, yang keempat yaitu marketing atau target pasar kita teman-teman. Nah, kita punya ternak, kita bisa melihara, harganya bagus semua, tapi kalau kita tidak bisa jual ya kan percuma. Jadi menurut saya marketing atau target pasar itu harus kita pikirkan juga. Untuk target pasar, kalau bisa teman-teman itu harus tentukan semenjak awal. Misal kalau teman-teman ini menghendaki untuk breeding, jadi teman-teman targetnya jual anakan. Jual anakan itu kemana? Ke peternak-peternak fattening, peternak-peternak menggemukan. Itu target untuk penjualan di breeding. Tapi kalau teman-teman itu targetnya di fattening, teman-teman bisa menyasar momen kurban, bisa juga menyasar di tempat penyembelihan hewan atau di jagal, dan teman-teman juga bisa langsung mengarah ke konsumen, misal ke sate, misal juga ke akikoh, ataupun ke apa ya, target marketingnya itu ke catering gitu kan bisa. Tapi kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa langsung menghubungi belantik atau pedagang kambing, domba ataupun sapi. Biasanya di situ dia siap menerima kambing, domba, sapi teman-teman. Lalu kita lanjutkan yang kelima, yaitu kesehatan. Jadi kesehatan itu juga perlu kita perhatikan teman-teman. Pertama, domba ketika datang itu harus kita suntik dengan vitamin dan obat cacing. Itu kalau tidak bunting. Saran saya kalau domba yang bunting itu jangan pernah sesekali teman-teman memberikan obat cacing yang berbahaya untuk indukan bunting. Tapi kalau ada obat cacing yang tidak berbahaya untuk indukan bunting, menurut saya itu boleh diberikan, boleh. Itu menurut saya pribadi. Yang kedua yaitu untuk vitamin. Untuk vitamin teman-teman bisa menggunakan vitamin sembarang lah. Bisa menggunakan vitamin B kompleks, bisa menggunakan ADE+, bisa menggunakan multivitamin. Tapi kalau saya lebih proper ke multivitamin. Karena apa? Di situ kandungannya lengkap. Kambing atau domba yang baru datang kita injek menggunakan multivitamin itu bisa memulihkan tenaganya. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau menurut dokter-dokter gimana saya juga kurang tahu. Nanti barangkali ada dokter yang menyimak video ini bisa langsung komen di video ini juga, di kolom komentar maksud saya. Nah lanjut untuk yang terakhir, yaitu kita juga harus memperhatikan perawatan kandang. Perawatan kandang itu ketika ada kerusakan, terus bagaimana cara kita nanti merawat kotorannya. Kotoran kalau bisa itu kita maksimalkan sehingga kotoran itu menjadi passive income kita di sisi lain penjualan kambing domba. Jadi kalau teman-teman bisa mengolah kotoran itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk, kita olah jadi pupuk, itu dibuat serbuk,
dibuat kayak tepung itu lumayan teman-teman harganya. Tapi misal tidak bisa mengolah, kalau di tempat saya di sini itu satu karung kotoran yang bersih, tidak ada rumputnya terlalu banyak, dan di kandang panggung seperti ini, lalu kotorannya kita bersihkan, kita karung, masukkan ke karung, itu per karung harganya kisaran 10.000 sampai 15.000. Tapi kalau teman-teman bisa mengolahnya, bisa dijadikan pupuk, itu harganya bisa 20 sampai 25 kilo, itu kisaran 15 sampai 20.000 teman-teman. Ya mungkin video dari saya tentang pembahasan bagaimana cara beternak domba yang baik dan benar, saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini serta subscribe channel Aldinur Prabowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.